Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir dari kita semua pasti pernah mendengar nama Abu Nawas. Beberapa dari kita mungkin berpikir bahwa ia hanyalah salah satu tokoh fiktif dari negeri 1001 malam. Namun kenyataannya, tokoh yang sering ada di berbagai kisah ini memang pernah hidup di bumi sekitar tahun 747 hingga 814 Masehi. Abu Nuwas atau Abu Nawas adalah seorang penyair Islam termasyhur di era kejayaan Islam. Orang Indonesia begitu akrab dengan sosok Abu Nawas lewat cerita-cerita humor bijak dan sufinya. Sejatinya penyair yang bernama lengkap Abu Nawas Al-Hasan Ibnu Hani Al-Hakami atau lebih dikenal sebagai Abu Nawas, beliau adalah seorang penyair tersyuhur di Arab. Ia memang seorang humoris yang lihai dan cerdik dalam mengemas kritik berbungkus humor. Diperkirakan, Abu Nawas lahir antara tahun 747 hingga 762 Masehi. Ada yang menyebut tanah kelahirannya di Damaskus. Ada pula yang meyakini Abu Nawas berasal dari Bursa. Versi lainnya menyebutkan ia lahir di Ahwas. Yang jelas, ayahnya bernama Hani, seorang anggota tentara Marwan bin Muhammad atau Marwan Khalifah terakhir dinasti Umayyah di Damaskus. Sedangkan ibunya bernama Golban atau Jeleban, seorang penenun yang berasal dari Persia. Sejak lahir hingga tutup usia, Abu Nawas tak pernah bertemu dengan sang ayah. Ketika masih kecil, sang ibu menjualnya kepada seorang penjaga toko dari Yaman yang bernama Sa'ad al-Yashira. Abu Nawas muda bekerja di toko grosir milik tuannya di Basra, Irak. Sejak remaja, otak Abu Nawas yang encer menarik perhatian Walibah Ibnu Al-Hubab, seorang penulis puisi berambut pirang. Al-Hubab pun memutuskan untuk membeli dan membebaskan Abu Nawas dari tuannya. Sejak saat itu, Abu Nawas pun terbebas dari statusnya sebagai budak belian. Al-Hubab pun mengajarinya teologi dan tata bahasa. Abu Nawas juga diajari menulis puisi. Sejak itulah Abu Nawas begitu tertarik dengan dunia sastra. Ia kemudian banyak menimba ilmu dari seorang penyair Arab bernama Khalaf al-Ahmar di Kufah. Setelah itu ia hijrah ke Baghdad yang merupakan metropolis intelektual abad pertengahan di era kepemimpinan Khalifah Harun al-Rashid. Karir Abu Nawas di dunia sastra mulai mencuat setelah kepandaiannya menulis puisi menarik perhatian Khalifah Harun al-Rashid. Melalui perantara musikus istana, Ishaq al-Wausuli, Abu Nawas akhirnya diangkat menjadi penyair istana atau syairul bilad. Abu Nawas pun diangkat sebagai pendekar para penyair. Tugasnya menggubah puisi pujian-pujian untuk Khalifah. Kegemarannya bermain kata-kata dengan selera humor yang tinggi membuatnya menjadi seorang legendaris. Namanya juga tercantum dalam dongeng 1001 malam. Meski sering bercanda, ia adalah sosok yang jujur. Tak heran bila ia disejajarkan dengan tokoh-tokoh penting dan khazanah keilmuan Islam. Kedekatannya dengan Khalifah membuatnya berakhir di penjara. Suatu ketika Abu Nawas membaca puisi Khalifah Bani Mudar yang membuat Khalifah tersinggung dan murka. Sejak mendekam di penjara, puisi-puisi Abu Nawas berubah menjadi religius. Kepongahan dan aroma kendi tuaknya pun meluntur. Seiring dengan kepasrahannya kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, syair-syairnya tentang pertobatan bisa dipahami sebagai salah satu ungkapan rasa keagamaan yang tinggi. Sajak-sajak taubatnya bisa ditafsirkan sebagai jalan panjang menuju Tuhan. Puisi serta syair yang diciptakannya menggambarkan perjalanan spiritualnya mencari hakikat Allah. Kehidupan rohaniahnya terbilang berliku dan mengharukan. Setelah menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inspirasi puisinya bukan lagi khamar, melainkan nilai-nilai ketuhanan. Di akhir hayatnya, Abu Nawas menjalani hidup yang zuhud. Seperti tahun kelahirannya yang tak jelas, tahun kematiannya terdapat beragam versi antara tahun 806 Masehi hingga 814 Masehi.
Abu Nawas dimakamkan di Shunizi, jantung kota Baghdad. Abu Nawas adalah seorang sastrawan Arab terbesar. Demikianlah biografi singkat Abu Nawas yang dapat dijadikan teladan.